Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Terkhusus dalam kasus Habib Rizik Syihab ini, aparat kepolisian, aparat kejaksaan, aparat kehakiman, aparat TNI, pemerintah, nggak usah takut. Nggak usah takut. Katakanlah yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dalam bahasa yang lain, kalian harus berani benar demi kebenaran, berani berjuang adil demi keadilan. Kalau kalian menegakkan aturan-aturan sesuai dengan tuntutannya, itulah yang disebut orang-orang yang bertakwa. Gak usah takut dengan ancaman, bulian, hinaan, fitnahan dari para pendukung Rizik Syihab yang memang terlanjur mendewa-dewakan Rizik Syihab karena zuriyah Rasul katanya. Akhirnya apapun yang dikatakan dan dilakukan oleh Rizik Syihab, meskipun zolim, mereka anggap benar. Ini salah. Kalau kita mau jujur, Rizik Syihab ini sudah tersesat dari awal, sudah salah jalan dari awal. Beliau ketika masuk ke ranah politik, beliau mengibar-ngibarkan bendera fitnah. Ya bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Rizik Syihab ini ketika masuk ke ranah politik mengibarkan bendera fitnah. Kalian tahu sendiri fitnah yang dimaksud. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Menebarkan kerusakan hati, kerusakan pemikiran, kerusakan lisan, bahkan kerusakan perbuatan, bahkan kerusakan alam semesta, dan juga suka permusuhan. Jadi bendera fitnah yang digelorakan oleh Rizik Syihab ini sudah tercatat dalam Al-Quran, yang bisa menghancurkan Indonesia seperti Suriah, seperti Palestina, seperti Irak, seperti Libya, seperti negara-negara Arab lainnya. Bendera fitnah ini dalam ayat yang dikatakan alladzi waswisu fi sudurin nas, menebarkan kejahatan dan permusuhan kepada manusia, khususnya rakyat Indonesia. Makanya jangan aneh ketika negara ini menegakkan hukum, maka Rizik Syihab terjerat hukum. Fitnah yang paling mengerikan yaitu berkaitan dengan fitnah Al-Maidah 51. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air masih ingat fitnah Rizik Syihab dan kawan-kawan yang tidak akan mungkin bisa dihapuskan, yang tidak akan mungkin bisa dilupakan, yang bahkan tidak akan mungkin bisa dimaafkan? Itu adalah fitnah Al-Maidah 51. Dengan gerakan 212-nya mengibarkan bendera fitnah, hampir-hampir negara ini rontok untuk kedua kalinya. Ahok itu sudah disidang ya bu. Ahok itu sudah minta maaf. Kalau dianggap salah perkataan saya mohon maaf. Datang ke MUI, ngomong di media, seharusnya sampai sana sudah selesai. Tapi karena bendera fitnah yang dikibar-kibarkan, meskipun Ahok sudah meminta maaf, terus digoreng, direndang, ditumis, disate, hingga dipaksa Ahok masuk ke meja hijau. Di meja hijau pun terjadi perdebatan dan terbukti bahwa Ahok memang tidak menghina Al-Maidah, tidak menghina umat Islam. Pembuktian terbalik yang dilakukan di sidang pengadilan adalah seharusnya sudah keputusan akhir. Ahok dihukum 2 tahun itu sebetulnya bukan di penjara, tetapi hukuman rumah, teguran. Tapi karena bendera fitnah yang dikibarkan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan,
memaksa hakim pada waktu itu memutuskan suatu perkara tidak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Berdemo ke Mahkamah Agung, begitupun Mahkamah Agung memutuskan suatu perkara Ahok tidak mengandung nilai kebenaran dan keadilan, yang pada akhirnya terjadi tekanan di sana sini, maka Ahok diputuskan bersalah 2 tahun di penjara. Ini fitnah terbesar yang pertama dan utama yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Allah tidak suka kalau ada seorang ulama kiai ajengan habaib berdakwah dengan mengibarkan bendera fitnah. Tidak suka Allah. Kenapa? Karena bendera yang dikibarkan oleh Muhammad Rasulullah SAW adalah bendera Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah hidup berkasih sayang dengan seluruh umat manusia. Saling asah, saling asih, saling asuh, tidak saling gasak, tidak saling gosok, tidak saling sikat, saling sikut, dan saling sakiti. Kalau dalam bahasa yang lain itu, inna akramakum indallahi atqakum, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kalau kalian pengen tahu jantungnya takwa, itu akhlak. Maka seharusnya bendera yang dikibarkan oleh para ulama kiai ajengan habaib, khususnya Rizik Syihab, itu bendera takwa atau bendera akhlak. Ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, bendera fitnah yang dikibarkan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan bukannya membuat mereka menang, tetapi terus-menerus dikalahkan, dikalahkan, dan dikalahkan. Kenapa? Ya karena Allah tidak suka. Rizik Syihab dan kawan-kawan ini sudah tersesat. Mau teriak-teriak zuriyah Rasul kek, mau teriak-teriak melaknat pemerintah kek, mau teriak-teriak mempersalahkan pemerintah kek. Orang yang salah itu pihak Rizik Syihab dan kawan-kawan. Makanya ketika 17 April 2019 pemilihan presiden, kalian bisa melihat begitu terpukulnya Rizik Syihab dan kawan-kawan karena jagoannya kalah telak. Mereka tidak percaya sampai mengatakan bahwa KPU curang. Padahal mereka sudah dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pakai jubah Ustadz Kiai ajengan habaib kalau jahat, Allah gak suka. Kalau mengibarkan bendera fitnah, Allah laknat, Allah kalahkan. Dalam Al-Quran itu jelas dikatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Orang-orang munafik, orang-orang yang jahat hatinya, hendak menipu Allah, hendak mengalahkan Allah, tapi Allah balas tipuan mereka, lalu Allah kalahkan mereka. Bendera fitnah yang dikibarkan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan, seluruh rakyat ini sudah tahu dan mungkin sedang tersenyum-senyum kalau kekuatan mereka kini semakin hancur lebur, dan terus hancur lebur. Karena ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat, Allah melaknat ulama-ulama yang jahat, Allah melaknat ustadz-ustadz yang jahat, Allah melaknat kiai-kiai yang jahat, Allah melaknat habib-habib yang jahat, karena Allah tidak suka perbuatan jahat yang mengibarkan bendera fitnah dalam ranah politik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hidup ini seperti kalkulator. Kalau awal sudah salah pijit, lalu di tengah salah pijit lagi, maka hasilnya pasti salah. Ketika Rizik Syihab mengibarkan bendera fitnah, terus-menerus bendera fitnah yang dikibarkan hingga saat ini, maka mau teriak-teriak revolusi akhlak kek, mau teriak-teriak zuriyah Rasul kek, mau teriak-teriak apapun, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Rizik Syihab sudah salah jalan. Mudah-mudahan ini didengar oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan, agar segera bertobat, bro. Karena dia sudah salah jalan, sudah tersesat, sudah jauh dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya kalau misalkan tidak mau tobat, ya silahkan, monggo wae. Karena fungsi saya cuma sebatas watawasau bil haqq watawasau bis sabr.
saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran. Juga kepada pemerintah, nggak usah takut, nggak akan apa-apa. Bekerjalah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Itulah sesungguhnya taat atau takwa yang sesungguhnya. Nggak usah takut dengan ancaman pengikut Rizik Syihab yang mengancam sana, mengancam sini, ingin Rizik Syihab dibebaskan. Nggak bisa. Ini negara hukum. Ya harus ikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nggak bisa melakukan tindakan premanisme. Nggak bisa. Walaupun ada hakim, jaksa yang terlibat dalam proses hukum Rizik Syihab, mengungkap kejahatan Rizik Syihab, lalu memponisnya, ya saya yakin mereka-mereka ini akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah amal baiknya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimasukkan kepada orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berani berjuang benar demi kebenaran, berani berjuang adil demi keadilan. Hakim dan jaksa yang meninggal ini saya yakin, bro. Wala tasabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka akan dimasukkan ke dalam para pejuang Allah yang mana ketika mereka mati sesungguhnya mereka tidaklah mati, tetapi mereka hidup dan mendapatkan rezeki, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkhusus kepada pemerintah, jangan pernah takut kepada Rizik Syihab. Dia mengibarkan bendera fitnah. Jika bendera fitnah itu terus dikibarkan, bukan pemerintah yang hancur, tetapi Rizik Syihab dan kawan-kawan yang hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.